Pada zaman dahulu di mana angin masih membawa bisikan dari pepohonan dan sungai, mengalirkan kisah lama hiduplah sebuah keluarga di lereng gunung yang damai. Desa Jatiwangi adalah tempat berkumpulnya para pengrajin kayu tradisional di pedalaman Pulau Jawa yang sangat tenang. Di desa ini setiap pagi selalu diawali dengan suara ketukan palu dan gesekan gergaji yang menyayat kayu mahoni. Penduduk desa hidup sangat rukun, saling membantu dalam setiap pekerjaan, dan sering menghabiskan waktu sore bersama di serambi. Angin sejuk selalu membawa aroma kayu pinus yang segar menyapa setiap rumah. Baskoro adalah seorang tukang kayu yang memiliki kesabaran luar biasa, dan tangan yang sangat terampil menciptakan karya indah. Pria tangguh ini menghabiskan seluruh waktunya di bengkel kayu kecil yang berada tepat di samping rumah panggungnya. Tangannya yang kasar namun cekatan selalu berhasil mengubah gelondongan kayu kasar menjadi perabotan rumah tangga yang sangat memukau. Semua orang di desa sangat menghormati Baskoro karena sifatnya yang ramah dan selalu bersedia membantu tetangga yang kesulitan. Ia selalu percaya bahwa setiap kayu memiliki jiwa yang harus diperlakukan dengan penuh kelembutan dan rasa hormat yang tinggi. Di samping Baskoro ada sosok Kirana, yaitu istrinya yang selalu tampil anggun bersahaja dan sangat pendiam di kesehariannya. Kirana selalu menemani suaminya dengan penuh kasih sayang, menyiapkan secangkir teh hangat setiap kali matahari mulai condong ke barat. Wanita cantik ini mengaku berasal dari keluarga petani miskin di ujung lembah yang jauh dari pusat keramaian desa. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Kirana selalu berhasil membuat rumah kecil mereka terasa sangat hangat dan nyaman untuk ditinggali. Senyum lembut Kirana adalah sumber kekuatan utama bagi Baskoro dalam menghadapi segala kelelahan setelah seharian bekerja keras. Suatu sore yang teduh, Baskoro memutuskan untuk merapikan sudut rumah dan melihat sebuah peti kayu jati tua berdebu. Peti tersebut adalah satu-satunya barang bawaan Kirana saat mereka berdua memutuskan untuk menikah beberapa tahun yang lalu. Kondisi peti itu sudah cukup memprihatinkan dengan beberapa bagian kayu yang mulai lapuk dan engsel besi yang berkarat. Baskoro merasa kasihan melihat barang kesayangan istrinya rusak, sehingga ia berniat untuk memperbaikinya tanpa sepengetahuan sang istri tercinta. Ia mengangkat peti berat itu dengan hati-hati dan membawanya ke bengkel kerja di belakang rumah panggung mereka. Di dalam bengkel yang dipenuhi serbuk gergaji, Baskoro mulai membersihkan lapisan debu tebal yang menutupi permukaan peti kayu tersebut. Ia menggunakan selembar kain basah untuk mengelap setiap ukiran kuno yang mengelilingi bagian luar peti jati yang kusam itu. Saat ia mengetuk bagian dasar peti untuk memeriksa tingkat kelapukan kayu, Baskoro mendengar suara yang sangat tidak biasa. Bunyinya terdengar sedikit nyaring dan berongga, tidak seperti suara kayu jati utuh yang seharusnya padat dan terasa berat. Tangan terampilnya langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik lapisan bawah peti tua milik istrinya tersebut. Rasa penasaran mulai menyelimuti pikiran Baskoro saat ia menekan beberapa sudut di bagian dalam dasar peti yang berongga. Jari-jarinya yang kuat berhasil menemukan sebuah celah kecil yang sepertinya memang sengaja dibuat untuk menyembunyikan sesuatu di sana. Dengan menggunakan pahat kecil, ia perlahan mencongkel papan kayu tipis penutup itu, agar tidak merusak struktur utama peti. Papan itu terlepas dengan suara berderit pelan, memperlihatkan sebuah kompartemen rahasia yang melengkung di bagian dasar peti jati. Mata Baskoro terbelalak ketika ia melihat sebuah benda kecil yang terbungkus rapi dengan kain sutra berwarna merah tua. Baskoro mengambil bungkusan kain sutra itu dengan tangan yang sedikit bergetar karena tidak menyangka akan menemukan hal aneh. Saat ia membuka lipatan kain merah itu, perlahan sebuah liontin giok hijau yang sangat mewah memantulkan cahaya matahari sore. Benda itu berkilau dengan sangat indah, menampilkan ukiran naga kecil yang begitu rumit dan halus di setiap sisinya. Sebagai seorang pengrajin yang mengerti nilai seni, Baskoro tahu betul bahwa liontin giok ini bukanlah barang sembarangan. Giok berkualitas tinggi seperti ini hanya dimiliki oleh kaum saudagar kaya raya atau bangsawan besar dari kota pusat. Pikiran Baskoro mulai dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang sangat membingungkan mengenai asal-usul liontin giok hijau yang mewah ini. Kirana selalu bercerita bahwa ia adalah anak petani miskin yang bahkan kesulitan untuk sekadar makan 3 kali sehari. Bagaimana mungkin seorang gadis desa dari keluarga petani miskin bisa memiliki perhiasan yang bernilai sangat fantastis seperti ini?
Apakah Kirana pernah mencuri benda ini? Atau ada rahasia besar di masa lalunya yang sengaja disembunyikan dari dirinya? Hati Baskoro terasa berat memikirkan kemungkinan buruk, namun ia segera menepis pikiran negatif itu karena sangat mencintai istrinya. Baskoro tiba-tiba teringat kembali pada sikap Kirana akhir-akhir ini yang memang terlihat sangat berbeda dari biasanya. Sang istri seringkali tampak gelisah saat duduk sendirian di teras rumah dan selalu menatap jalanan desa dengan tatapan kosong. Kadang-kadang Baskoro juga memergoki Kirana sedang menghela napas panjang seolah ada beban tak kasat mata yang menghimpit dadanya. Saat ditanya mengenai kegelisahannya, Kirana selalu mengelak dan mengatakan bahwa ia hanya merasa sedikit tidak enak badan karena kelelahan. Baskoro kini menyadari bahwa kegelisahan sang istri mungkin ada kaitannya dengan rahasia yang tersimpan rapat di dalam peti. Tanpa ingin gegabah, Baskoro memutuskan untuk menyimpan kembali liontin giok hijau itu ke dalam kompartemen rahasia di dasar peti. Ia memasang kembali papan kayu tipis itu dengan sangat hati-hati, agar tidak terlihat ada bekas congkelan sama sekali. Setelah memastikan semuanya terlihat rapi, ia melanjutkan pekerjaannya memperbaiki bagian luar peti yang rusak akibat dimakan usia tersebut. Baskoro berniat untuk menunggu waktu yang tepat sebelum menanyakan langsung kepada Kirana mengenai benda mewah yang disembunyikannya itu. Ia mengusap keringat di dahi dan berusaha menenangkan pikirannya yang masih berkecamuk hebat tentang masa lalu sang istri. Suara lembut Kirana tiba-tiba terdengar memanggil nama Baskoro dari arah dapur yang terletak di bagian belakang rumah utama. "Kang Baskoro, ayo masuk dulu, teh hangat dan singkong rebusnya sudah siap untuk dinikmati selagi masih mengepulkan asap." Baskoro tersentak pelan dari lamunannya lalu segera meletakkan peralatan pertukangannya di atas meja kayu yang penuh serbuk gergaji. Ia membersihkan sisa kotoran di bajunya sebelum berjalan perlahan menuju dapur menemui wanita yang sangat dicintainya sepenuh hati. Meskipun hatinya masih dipenuhi tanda tanya, Baskoro berusaha menampilkan senyum cerah agar istrinya tidak merasa curiga sama sekali. Di ruang makan yang sederhana, Kirana sudah duduk rapi menunggu suaminya dengan secangkir teh panas kesukaan Baskoro. Aroma melati dari teh yang diseduh menyebar memenuhi ruangan memberikan sedikit ketenangan bagi pikiran Baskoro yang sedang kalut. "Silakan diminum, Kang, mumpung udaranya sedang sejuk pasti enak sekali," ucap Kirana sambil menyodorkan piring berisi singkong rebus. Baskoro mengangguk pelan mengambil sepotong singkong hangat, lalu mengunyahnya dengan perlahan sambil terus memperhatikan wajah istrinya secara diam-diam. Wajah cantik itu tampak begitu polos dan tulus membuat Baskoro semakin sulit mempercayai bahwa ada kebohongan besar di sana. Sambil menyeruput teh hangatnya, Baskoro mencoba untuk memulai percakapan ringan yang mungkin bisa sedikit memancing kejujuran dari istrinya. "Dinda, apakah kamu pernah merindukan masa lalumu sebelum kita bertemu dan tinggal bersama di desa kecil yang sepi ini?" Kirana tampak sedikit terkejut mendengar pertanyaan suaminya yang tiba-tiba itu. Lalu tangannya sempat terhenti saat ingin mengambil gelas. "Tidak, Kang, aku merasa sangat bersyukur bisa hidup damai bersamamu di sini tanpa harus memikirkan hal-hal yang rumit." Jawaban itu meluncur dengan cepat dari bibir Kirana. Namun Baskoro bisa melihat ada sedikit ketakutan di sorot matanya. Baskoro kembali mengangguk mengiyakan perkataan istrinya tanpa berniat untuk menekan lebih jauh karena ia tidak ingin merusak suasana sore. "Aku hanya bertanya saja, Dinda, karena akhir-akhir ini aku sering melihatmu melamun menatap jalanan di depan rumah kita. Mungkin kamu merindukan keluargamu atau teman-teman lamamu di tempat asalmu dulu sebelum kamu memutuskan pindah ke desa ini." Kirana menundukkan kepalanya dalam-dalam berusaha menyembunyikan ekspresi wajahnya dari tatapan Baskoro yang terasa begitu mengintimidasi, namun penuh kelembutan. "Aku sungguh tidak apa-apa, Kang, hanya kadang merasa lelah mengurus rumah seharian penuh tanpa ada hiburan lain." Malam pun perlahan turun menyelimuti desa Jatiwangi membawa hawa dingin yang menusuk tulang hingga ke dalam sumsum. Suara jangkrik mulai bersahutan di kebun belakang rumah, menciptakan melodi alami yang biasanya selalu berhasil menidurkan Baskoro dengan lelap. Namun malam ini mata Baskoro tidak bisa terpejam sedikit pun karena pikirannya terus kembali pada penemuan liontin giok tersebut. Ia berbaring miring di atas ranjang kayu jatinya menatap punggung Kirana yang terlihat naik turun seiring hembusan napasnya. "Baskoro, benar-benar ingin tahu rahasia kelam?
Apa yang membuat istrinya harus berbohong dan hidup dalam ketakutan seperti ini? Keesokan paginya matahari terbit dengan sangat cerah, memancarkan sinarnya yang hangat ke seluruh penjuru desa pengrajin kayu tersebut. Baskoro kembali rutinitasnya, pergi ke pasar desa untuk membeli beberapa kebutuhan bengkel, seperti paku besi dan lem perekat kayu. Di pasar ia bertemu dengan banyak tetangga yang selalu menyapanya dengan ramah karena Baskoro memang terkenal sangat baik hati. Pagi yang cerah, Kang Baskoro. Apakah pesanan kursi goyang pesanan Pak Kepala Desa sudah hampir selesai dikerjakan di bengkelmu? Baskoro menjawab pertanyaan itu dengan senyuman ramah dan mengangguk pelan memastikan bahwa semua pesanan akan selesai tepat pada waktunya. Namun saat ia sedang memilih paku besi di salah satu kedai, Baskoro mendengar obrolan aneh dari dua orang ibu. Mereka sedang berbisik-bisik mengenai seorang pria asing dari kota yang katanya sedang mencari seorang wanita di daerah sekitar sini. Katanya pria itu mencari wanita yang membawa kabur barang berharga milik keluarganya bertahun-tahun yang lalu, ucap seorang ibu. Jantung Baskoro tiba-tiba berdetak sangat kencang mendengar percakapan tersebut, karena pikirannya langsung tertuju pada liontin giok hijau itu. Ia berusaha bersikap tenang, dan cepat-cepat menyelesaikan pembayarannya, agar bisa segera kembali ke rumah untuk memeriksa keadaan istrinya. Langkah kaki Baskoro terasa sangat berat dan terburu-buru saat menyusuri jalan setapak berbatu menuju rumah panggung kesayangannya. Sesampainya di halaman depan, ia merasa sedikit lega ketika melihat asap mengepul dari cerobong asap di atas atap dapur. Kirana pasti sedang memasak makan siang seperti rutinitas yang biasa ia lakukan setiap hari tanpa kenal rasa lelah sama sekali. Baskoro meletakkan barang belanjaannya di teras, lalu berjalan pelan menuju dapur, berniat memeluk istrinya dari belakang untuk menenangkan hati. Saat memeluk tubuh ramping Kirana, ia bisa merasakan tubuh istrinya itu sedikit menegang, dan nafasnya tertahan untuk beberapa saat. Dinda, apakah hari ini ada orang asing yang datang berkunjung ke rumah kita saat aku sedang pergi berbelanja di pasar? Baskoro bertanya dengan nada suara yang sangat pelan dan lembut tepat di dekat telinga Kirana yang tertutup rambut hitamnya. Kirana membalikkan badannya dengan cepat, dan Baskoro bisa melihat dengan jelas bahwa ada sisa air mata di sudut matanya. Tidak ada siapa-siapa yang datang kemari. Kang, sungguh aku sedari tadi hanya sibuk memotong sayuran untuk lauk makan siang. Baskoro tahu istrinya sedang berbohong, karena suara Kirana terdengar sedikit bergetar menyembunyikan sebuah kepanikan yang sangat luar biasa besar. Baskoro tidak ingin memaksa istrinya untuk berbicara saat ini. Juga jadi ia hanya mengusap lembut air mata di pipi Kirana. Apapun yang terjadi di masa lalu, Dinda, ketahuilah bahwa aku akan selalu melindungimu dan rumah tangga kita dari bahaya apapun. Kirana tidak bisa lagi menahan tangisnya, dan langsung membenamkan wajahnya di dada bidang suaminya sambil menangis dengan sangat terseduh-seduh. Aku sangat takut, Kang, ada bayangan gelap dari masa laluku, yang sepertinya mulai mendekat dan ingin menghancurkan kedamaian hidup kita. Baskoro hanya diam sambil terus membelai rambut istrinya, berjanji dalam hati akan menyelesaikan masalah ini sampai benar-benar tuntas. Setelah berhasil menenangkan istrinya, Baskoro kembali melangkah menuju bengkel kayunya dengan perasaan yang jauh lebih waspada dari sebelumnya. Ia menatap peti kayu jati tua yang masih tergeletak di sudut ruangan menunggu sentuhan terakhir untuk proses perbaikannya. Liontin giok hijau yang tersimpan di dalam kompartemen rahasia itu seolah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Baskoro memutuskan untuk mempercepat perbaikan peti tersebut agar bisa segera diserahkan kembali kepada Kirana dengan kondisi yang sempurna. Ia mengambil palu dan mulai bekerja dengan ritme yang lebih cepat, namun tetap menjaga kualitas ukiran kayu yang rapuh. Menjelang sore hari saat matahari mulai memancarkan cahaya jingga, Baskoro merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Ia menghentikan ayunan palunya dan melirik ke arah jendela bengkel, yang mengarah langsung ke jalanan kecil di samping rumahnya. Ada sebuah bayangan pria bertubuh tinggi yang berdiri diam di balik pohon asam besar yang rimbun di seberang jalan. Saat Baskoro berjalan mendekati jendela untuk melihat lebih jelas, bayangan pria misterius itu langsung berbalik dan berjalan pergi dengan cepat. Baskoro mengerutkan keningnya menyadari bahwa ancaman yang ditakutkan oleh istrinya sepertinya sudah benar-benar tiba di ambang pintu rumah mereka. Baskoro segera membersihkan bengkel kerjanya
dan mengunci pintu kayu itu rapat-rapat untuk memastikan keamanan barang-barang di dalamnya. Ia masuk ke dalam rumah dan mendapati Kirana sedang duduk termenung di ruang tengah sambil menggenggam erat ujung bajunya. "Malam ini kita kunci semua pintu dan jendela lebih awal dari biasanya, Dinda, agar kita bisa beristirahat dengan sangat tenang." Kirana hanya mengangguk pelan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya terlihat pucat pasi, seolah kehilangan seluruh energi kehidupan di tubuhnya. Baskoro mengambil posisi duduk di samping istrinya, merangkul pundaknya dengan kuat, memberi isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Peti kayu jati milik Kirana kini telah selesai diperbaiki dan terlihat kokoh kembali seperti saat pertama kali dibawa ke desa. Baskoro sengaja meletakkannya kembali di sudut kamar tidur mereka agar Kirana merasa tenang melihat barang kesayangannya sudah tidak rusak lagi. Meskipun kompartemen rahasia itu sudah kembali tertutup rapat, Baskoro tahu bahwa rahasia di dalamnya tidak akan bisa terus disembunyikan selamanya. Ia sudah membulatkan tekad untuk menghadapi siapapun yang berani mengusik kedamaian rumah tangganya dan ketenangan wanita yang sangat dicintainya. Baskoro menghela napas panjang, bersiap menghadapi hari esok yang mungkin akan membawa badai besar ke dalam kehidupan tenang mereka. Malam semakin larut dan udara dingin. Desa Jatiwangi semakin pekat menembus celah-celah dinding kayu rumah panggung milik keluarga Baskoro. Keduanya mencoba untuk memejamkan mata di atas ranjang, meskipun hati mereka dipenuhi dengan kecemasan yang mendalam tentang masa depan kelak. Baskoro terus menggenggam tangan istrinya dengan sangat erat sepanjang malam, seolah takut bayangan masa lalu itu akan merenggut Kirana darinya. Dalam diam, Baskoro berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan kekuatan untuk melindungi keluarga kecilnya dari segala niat jahat seseorang. Angin malam berhembus pelan menyapu atap rumah, membawa serta firasat buruk yang mengintai desa damai itu dari balik kegelapan malam. Keesokan harinya matahari terbit menyinari desa Jatiwangi. Namun udara pagi terasa sedikit berbeda dari biasanya karena kedatangan seorang tamu asing. Seorang pria bertubuh tegap dengan pakaian sutra mahal yang sangat mencolok terlihat berjalan angkuh, menyusuri jalanan utama desa pengrajin tersebut. Pria itu bernama Seno, seorang pedagang licik dari kota yang sengaja datang jauh-jauh untuk mencari sebuah barang berharga yang hilang. Langkah kakinya yang berat dan sepatu kulitnya yang mengkilap sangat kontras dengan kesederhanaan warga desa yang umumnya hanya bertelanjang kaki. Seno berhenti di depan sebuah kedai kopi kecil, tempat beberapa penduduk desa biasa berkumpul sebelum memulai pekerjaan memotong kayu hutan. Dengan nada suara yang sangat sombong, ia mulai bertanya kepada warga mengenai keberadaan seorang wanita pendatang yang tinggal di desa ini. "Permisi bapak-bapak, apakah kalian mengenal seorang wanita muda yang datang ke desa ini beberapa tahun lalu membawa sebuah peti kayu?" Wanita itu adalah seorang penipu licik yang membawa lari permata warisan keluarga kami dan bersembunyi di suatu tempat di daerah sini. Mendengar ucapan pria asing bermulut tajam tersebut, para penduduk desa saling berpandangan dengan tatapan penuh kebingungan dan rasa penasaran yang besar. Desa Jatiwangi adalah tempat yang sangat tertutup, sehingga jarang sekali ada pendatang baru, apalagi seorang wanita yang membawa peti kayu tua. Beberapa warga langsung teringat pada sosok Kirana, istri tukang kayu Baskoro, yang memang berasal dari luar desa dan sangat pendiam. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para peminum kopi, menyebarkan benih-benih kecurigaan yang selama ini tidak pernah ada di desa. Seno menyadari perubahan raut wajah para warga dan segera memanfaatkan situasi itu dengan mengeluarkan beberapa keping uang perak dari saku bajunya. Siapapun yang bisa menunjukkan di mana wanita penipu itu tinggal akan mendapatkan imbalan uang perak yang sangat berlimpah dari saya. Mata beberapa warga langsung terbelalak melihat kilauan uang perak yang ditawarkan oleh pedagang kota yang terlihat sangat kaya raya tersebut. Namun sebagian besar penduduk desa yang menghormati Baskoro memilih untuk diam dan segera meninggalkan kedai kopi dengan perasaan yang sangat tidak nyaman. Kabar tentang kedatangan pria kota yang mencari permata keluarga itu menyebar ke seluruh penjuru desa Jatiwangi, secepat hembusan angin musim kemarau. Ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai mulai membicarakan sosok Kirana dengan berbagai macam dugaan yang sangat menyudutkan hatinya. Ada yang mengatakan bahwa Kirana sebenarnya adalah seorang pencuri buronan dari kota yang sengaja menikahi Baskoro hanya untuk menutupi jejak kejahatannya.
Ada pula yang bergosip bahwa wanita anggun itu memiliki hutang yang sangat besar kepada lintah darat kejam di pusat kota sana. Sementara itu Baskoro yang sedang sibuk menghaluskan kayu di bengkel kerjanya sama sekali tidak menyadari badai gosip yang sedang melanda desanya. Ia berkonsentrasi penuh membuat ukiran bunga melati pada sebuah sandaran kursi tamu pesanan kepala desa, agar hasilnya terlihat sangat sempurna. Tiba-tiba seorang tetangga bernama Wira berlari menghampiri bengkel kayu Baskoro dengan napas terengah-engah dan wajah yang sangat panik. "Kang Baskoro, di luar sana orang-orang sedang ramai membicarakan istrimu dan seorang pria asing dari kota yang mencarinya ke sini." Wira menceritakan semua kejadian di kedai kopi tadi pagi dengan sangat rinci termasuk tuduhan kejam tentang permata keluarga yang dicuri Kirana. Baskoro menghentikan pekerjaannya seketika dan meletakkan alat penghalus kayu di atas meja dengan tangan yang tiba-tiba terasa sangat dingin. Jantungnya bergemuruh hebat teringat kembali pada liontin giok hijau bercahaya yang ia temukan di dalam kompartemen rahasia peti kayu milik istrinya. Meskipun hatinya terasa sakit mendengar fitnah tersebut, Baskoro tetap berusaha menjaga ketenangannya agar tidak membuat situasi di desa menjadi semakin memburuk. "Terima kasih banyak atas informasimu Wira, tapi aku yakin ada kesalahpahaman besar yang terjadi, dan istriku bukanlah seorang pencuri barang berharga. Tolong sampaikan kepada warga lainnya agar tidak mudah percaya pada ucapan orang asing yang sama sekali belum kita kenal asal-usulnya." Wira mengangguk pelan mengerti perasaan sahabatnya itu, lalu segera berpamitan untuk kembali bekerja membelah kayu di hutan belakang bukit desa. Baskoro duduk terdiam di kursi kayunya memandang kosong ke arah tumpukan serbuk gergaji yang berserakan di lantai tanah bengkelnya yang lembab. Pria tangguh itu segera beranjak dari bengkelnya dan berjalan tergesa-gesa menuju rumah panggung untuk memastikan keadaan istrinya tercinta saat ini. Saat membuka pintu depan, Baskoro melihat Kirana sedang berdiri mematung di balik jendela ruang tamu mengintip ke arah jalanan dengan ketakutan. Tubuh wanita itu gemetar hebat dan wajah cantiknya terlihat sangat pucat, seolah seluruh darah telah terkuras habis dari dalam aliran nadinya. "Dinda, jangan takut, aku ada di sini untuk melindungimu dari orang-orang yang berniat jahat kepada keluarga kecil kita yang damai." Kirana langsung berhambur ke dalam pelukan suaminya menangis histeris dengan air mata yang membasahi kemeja katun usang milik sang tukang kayu. "Kang Baskoro, pria itu sudah berhasil menemukan tempat persembunyianku dan ia pasti akan menghancurkan kehidupan bahagia yang telah kita bangun bersama. Kita harus pergi dari desa ini sekarang juga, Kang, sebelum pria kejam itu mengambil paksa semua yang kita miliki saat ini." Baskoro membelai rambut panjang istrinya dengan penuh kelembutan, berusaha menyalurkan ketenangan ke dalam jiwa Kirana yang sedang terguncang sangat hebat tersebut. "Kita tidak akan lari kemana-mana Dinda, karena melarikan diri hanya akan membuktikan bahwa semua tuduhan kejam itu benar adanya. Jika kamu terus menghindar, masa lalu itu akan terus mengejarmu ke ujung dunia, manapun kita berdua mencoba untuk bersembunyi darinya. Kita akan menghadapi masalah ini bersama-sama di rumah kita sendiri, dan menyelesaikan semuanya hingga tidak ada lagi bayangan masa lalu." Kirana hanya bisa menangis terseduh. Sedu mendengar ketegasan suaminya, merasa sangat bersalah karena telah membawa masalah besar ke dalam kehidupan Baskoro. Sore harinya ketegangan di dalam rumah Baskoro sedikit mereda ketika seorang tamu istimewa datang berkunjung ke halaman depan rumah panggung mereka. Beliau adalah Mbah Tirto, seorang pemahat kayu tua yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk desa Jatiwangi karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Rambut putih dan wajah keriputnya menyimpan ribuan pengalaman hidup yang sering dijadikan pedoman bagi para pemuda desa dalam mengambil setiap keputusan. Mbah Tirto berjalan pelan menggunakan tongkat kayunya menyapa Baskoro yang sedang duduk termenung di tangga kayu teras depan rumahnya yang sepi. Baskoro segera berdiri dan menuntun langkah Mbah Tirto menuju kursi rotan di sudut teras, menyiapkan tempat duduk paling nyaman untuk tamunya. "Sugeng Sonten Mbah Tirto, sungguh sebuah kehormatan besar bagi saya karena Mbah bersedia mampir ke gubuk sederhana kami di sore hari." Mbah Tirto tersenyum hangat memamerkan giginya yang sudah tidak utuh lagi, lalu meminta Baskoro untuk duduk santai di kursi sebelah kirinya. "Tolong buatkan kakek secangkir kopi hitam yang kental Baskoro, kakek ingin mengobrol sebentar denganmu mengenai cuaca desa kita yang sedang tidak menentu." Tidak lama kemudian,
Kirana keluar dari dalam rumah membawa secangkir kopi hitam panas dan sepiring kecil pisang goreng yang masih mengepul. Ia meletakkan hidangan itu di atas meja kayu dengan gerakan yang sangat berhati-hati menghindari tatapan mata Mbah Tirto yang tajam. Setelah menyuguhkan minuman, Kirana langsung menunduk hormat dan bergegas kembali masuk ke dalam rumah karena merasa sangat malu dengan gosip tetangga. Mbah Tirto menyesap kopi hitamnya secara perlahan menikmati aroma biji kopi pilihan yang disangrai sendiri oleh Kirana dengan sangat sempurna tersebut. Mbah Tirto meletakkan cangkir kopinya perlahan lalu menatap wajah Baskoro yang terlihat sangat lelah dan penuh beban pikiran yang sangat berat. Kakek sudah mendengar semua kabar burung yang berhembus kencang di pasar desa pagi ini dan kakek tahu hatimu sedang sangat gundah. Pohon yang kuat berakar dari dalam tanah rumahnya sendiri. Baskoro, jangan biarkan angin dari luar menumbangkan daun-daun kepercayaanmu kepada istrimu. Kata-kata bijaksana itu meluncur dengan sangat tenang menembus langsung ke dalam sanubari Baskoro yang memang sedang dilanda kebingungan sangat hebat. Baskoro menghela napas panjang, merasa sangat bersyukur memiliki sosok Mbah Tirto yang selalu memberikan pencerahan di saat-saat yang sangat gelap. Saya sangat mempercayai istri saya, Mbah, namun saya tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang sengaja ia sembunyikan dari saya selama ini. Kedatangan pria kota itu membawa fitnah kejam yang membuat warga desa mulai menjauhi kami dan menatap istri saya dengan pandangan jijik. Saya hanya takut tidak bisa melindungi kehormatan keluarga ini, jika amarah warga sudah benar-benar terpancing oleh kebohongan pria pendatang tersebut. Kebenaran itu seperti serat kayu jati Baskoro. Meskipun tertutup debu tebal puluhan tahun, ia tidak akan pernah membusuk atau berubah bentuk. Tugasmu sebagai kepala keluarga adalah membersihkan debu fitnah itu dengan penuh kesabaran, agar serat kebenaran yang indah bisa kembali terlihat jelas. Jangan menggunakan api kemarahan untuk menyelesaikan masalah karena api itu hanya akan membakar rumahmu sendiri, beserta seluruh isinya menjadi abu hitam. Hadapi tamu dari kota itu dengan pikiran yang jernih, dan buktikan kepada seluruh warga desa bahwa keluargamu tidak pernah melakukan kejahatan. Mbah Tirto bangkit dari kursi rotannya menepuk pundak Baskoro, dengan lembut memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan oleh sang tukang kayu. Ingatlah pesanku tadi Baskoro, badai pasti akan berlalu, dan akar pohon jati kamu akan tumbuh semakin kuat mencengkeram tanah di desa ini. Kakek akan selalu mendukungmu dari belakang jika kamu memutuskan untuk menghadapi masalah ini dengan cara-cara yang benar dan penuh kehormatan. Mbah Tirto kemudian berjalan perlahan meninggalkan teras rumah Baskoro, menyusuri jalanan desa yang mulai ditutupi kabut tipis di senja hari itu. Sementara itu di ujung desa yang lain Seno, sang pria kota, belum juga menyerah menyebarkan kebohongan kepada siapa saja yang ditemuinya. Ia menyewa sebuah kamar di balai penginapan desa, dan terus menghasut para warga agar mau membantunya mengusir Kirana dari tempat ini. Wanita pencuri itu sangat berbahaya bagi ketentraman desa kalian. Ia bisa saja membawa nasib buruk dan kesialan bagi seluruh hasil panen. Begitulah kalimat beracun yang terus diulang-ulang oleh Seno, membuat beberapa penduduk desa yang mudah dipengaruhi mulai merasa cemas dan gelisah. Malam hari di desa Jatiwangi biasanya dipenuhi dengan suara canda tawa anak-anak yang bermain petak umpet di halaman pendopo luas. Namun malam ini suasana terasa sangat mencekam karena para orang tua melarang anak-anak mereka keluar rumah demi menghindari hal buruk. Pintu-pintu rumah warga tertutup rapat lebih awal dari biasanya dan lampu-lampu minyak di teras dimatikan untuk mengurangi cahaya terang. Semua orang seolah sedang menunggu sebuah peristiwa besar yang akan segera meledak menghancurkan kedamaian abadi yang selama ini menyelimuti desa tercinta. Di dalam rumah panggungnya Baskoro duduk berhadapan dengan Kirana di atas tikar pandan yang digelar di ruang tengah yang cukup remang. Dinda, besok pagi aku tidak akan pergi ke bengkel kayu karena aku akan menemanimu di rumah menanti kedatangan pria kota itu. Kita harus berani menghadapi kenyataan ini, agar tuduhan keji itu tidak terus menyebar dan meracuni pikiran baik para tetangga kita semuanya. Kirana mengangguk pelan meskipun air mata kembali menetes membasahi pipinya yang mulus, menyadari bahwa suaminya siap berkorban demi melindungi dirinya sepenuhnya. Kang Baskoro, maafkan aku karena telah membawa penderitaan ini ke dalam hidupmu yang tenang dan damai sejak pertama kali kita bertemu. Aku berjanji akan menceritakan semuanya kepadamu besok di depan pria jahat itu, agar kamu tahu kebenaran yang sesungguhnya terjadi di masa lalu.
Aku tidak pernah mencuri apapun dari siapapun dan permata itu adalah satu-satunya peninggalan berharga yang aku miliki sekarang. Baskoro menggenggam kedua tangan istrinya dengan erat meyakinkan Kirana bahwa ia akan selalu berdiri di sampingnya apapun yang akan terjadi besok. Setelah Kirana tertidur lelap karena kelelahan menangis, Baskoro beranjak dari tempat tidur dan berjalan perlahan menuju peti kayu jati di sudut. Ia kembali membuka kompartemen rahasia itu dan mengambil liontin giok hijau yang terbungkus kain sutra merah menyimpannya di dalam saku kemejanya. Besok benda inilah yang akan menjadi kunci untuk membuka semua rahasia gelap yang menyelimuti masa lalu istrinya dan membungkam mulut pemfitnah. Baskoro menarik napas panjang merasakan beban berat di pundaknya, namun hatinya sudah sangat mantap untuk membela kehormatan wanita yang paling dicintainya. Keesokan paginya kabut tebal masih menyelimuti desa Jatiwangi ketika suara ketukan keras memecah keheningan di pintu depan rumah panggung milik Baskoro. Suara langkah kaki beberapa orang terdengar riuh di halaman depan menandakan bahwa pria dari kota itu tidak datang sendirian ke rumahnya. Baskoro yang sudah bersiap sejak subuh, segera melangkah tegap menuju pintu depan dengan wajah tenang, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia membuka pintu kayu jati itu lebar-lebar, menyambut kedatangan Seno dan beberapa warga desa yang terhasut dengan tatapan mata tajam. Seno berdiri di barisan paling depan dengan senyum sinis, yang sangat menyebalkan di wajahnya didampingi oleh beberapa pria desa yang beringas. Serahkan istrimu yang pencuri itu, sekarang juga tukang kayu bodoh sebelum kami menghancurkan rumah gubukmu ini, menjadi puing-puing tidak berguna. Teriakan kasar Seno menggema di udara pagi yang dingin membuat Kirana yang berdiri di belakang suaminya memeluk erat punggung Baskoro ketakutan. Baskoro tetap berdiri kokoh seperti pohon jati tua tidak mundur. Satu langkah pun menghadapi gertakan murahan dari pedagang licik asal kota tersebut. Jika kau datang untuk mencari kebenaran, maka masuklah dengan sopan tanpa harus berteriak seperti anjing liar di halaman rumah orang lain. Namun jika kau datang hanya untuk membuat keributan, maka aku sendiri yang akan menyeretmu keluar dari wilayah desa kami sekarang juga. Seno sedikit terkejut mendengar ancaman dingin dari tukang kayu itu, lalu melangkah masuk ke teras dengan wajah merah, menahan amarah besar. Para warga yang ikut datang hanya bisa terdiam melihat ketegasan Baskoro menyadari bahwa mereka mungkin telah berpihak pada orang yang salah. Seno melangkah maju ke area teras rumah kayu panggung tersebut dengan wajah merah padam karena merasa harga dirinya direndahkan oleh seorang tukang kayu. Ia memandang rendah perabotan sederhana yang ada di teras itu, dan menatap tajam ke arah Baskoro yang berdiri tegak menghalanginya. Mana wanita penipu itu? Dan cepat serahkan kembali perhiasan mahal milik keluarga kami, yang telah dicurinya bertahun-tahun yang lalu. Suara Seno terdengar sangat lantang sengaja dikeraskan, agar seluruh tetangga yang mulai berkumpul di halaman bisa mendengar tuduhan kejam tersebut dengan sangat jelas. Baskoro menatap lurus ke dalam bola mata pria kota itu dengan tatapan dingin yang tidak menunjukkan keraguan sama sekali dalam hatinya. Istriku ada di dalam rumah dan ia sama sekali bukan seorang pencuri seperti yang terus kau teriakkan sejak pagi buta di desa kami. Kau hanyalah seorang tamu tidak diundang yang datang membawa fitnah kotor untuk menghancurkan ketenangan keluarga kecil yang telah kami bangun dengan susah payah. Para warga desa mulai berbisik-bisik di halaman depan terpengaruh oleh aura ketegasan yang ditunjukkan oleh Baskoro dalam melindungi kehormatan istrinya tercinta. Seno tertawa sinis mendengar pembelaan tukang kayu itu lalu menunjuk ke arah pintu rumah yang setengah terbuka dengan jari telunjuknya yang kotor. Kau mungkin pandai membuat kursi dan meja namun kau sangat bodoh karena mau dibodohi oleh wanita bermulut manis yang bersembunyi di balik punggungmu. Ia membawa lari sebuah liontin giok hijau yang sangat berharga yang seharusnya menjadi jaminan hutang keluarganya kepada perusahaanku di pusat kota sana. Jika benda itu tidak segera diserahkan hari ini juga maka aku berhak membawa wanita itu secara paksa untuk melunasi semua hutangnya kepadaku. Mendengar ancaman yang sangat menakutkan itu, Kirana perlahan melangkah keluar dari tempat persembunyiannya di balik pintu dengan tubuh yang masih gemetar hebat. Wajahnya menunduk dalam-dalam tidak berani menatap mata para tetangga yang selama ini selalu bersikap baik kepadanya, namun kini menatapnya penuh rasa curiga. Kang Baskoro, tolong jangan biarkan pria jahat ini membawaku pergi bersamanya karena ia akan melakukan hal yang sangat buruk kepadaku di sana.
Kirana mencengkeram erat lengan kemeja suaminya menyalurkan ketakutan luar biasa, yang selama ini selalu menghantuinya setiap kali mengingat masa lalu yang kelam. Seno tersenyum licik melihat Kirana akhirnya muncul menampakkan diri di hadapannya setelah sekian lama ia mencarinya hingga ke pelosok pedalaman hutan ini. "Ah, akhirnya kau keluar juga dari sarangmu, wahai wanita licik yang telah merugikan bisnisku dengan nilai kerugian yang sangat tidak terkira besarnya. Sekarang, cepat serahkan liontin giok hijau berlambang naga itu kepadaku dan mungkin aku akan berbaik hati melepaskan ikatan hutang keluargamu yang menggunung." Warga desa yang mendengar percakapan itu semakin riuh berbisik karena mereka baru pertama kali mendengar tentang keberadaan perhiasan mewah di desa mereka. Di saat situasi semakin memanas dan suara warga mulai terdengar ricuh, Baskoro tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa tanpa terpancing emosi sedikit pun. "Daripada kau terus berteriak dan membuat keributan di halaman rumahku, lebih baik kita selesaikan masalah ini dengan cara yang jauh lebih beradab." Baskoro merogoh saku kemejanya secara perlahan, lalu mengeluarkan sebuah bungkusan kain sutra merah yang membuat mata Seno langsung membesar penuh dengan keserakahan. "Inikah liontin giok hijau yang kau maksudkan itu sebagai jaminan hutang keluarganya yang katanya telah dicuri dan dibawa lari oleh istriku ke desa ini?" Baskoro membuka lipatan kain sutra merah itu perlahan menampilkan sebuah liontin giok hijau yang memantulkan cahaya matahari pagi dengan sangat indah memukau. Kilauan batu permata itu segera membungkam seluruh bisik-bisik warga desa yang sedang berkumpul di halaman depan rumah panggung kayu jati tersebut. Mereka semua terpesona melihat keindahan perhiasan mewah yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan bisa berada di dalam gubuk seorang tukang kayu. Seno mencoba merebut liontin itu dengan gerakan cepat, namun Baskoro dengan sigap menarik tangannya kembali dan menyimpan benda berharga tersebut di genggamannya. "Jangan pernah berani menyentuh benda ini dengan tangan kotormu sebelum kau bisa membuktikan kebenaran dari semua tuduhan kejam yang telah kau lontarkan." Baskoro berkata dengan nada suara yang rendah namun sangat mengancam membuat nyali pria kota itu sedikit menciut karena melihat otot lengan sang tukang kayu. "Aku tidak akan menyerahkan benda ini begitu saja hanya karena kau berteriak meminta sambil membawa beberapa warga desa yang sudah kau hasut sebelumnya. Permata ini adalah benda peninggalan yang sangat berharga dan tidak semestinya digunakan sebagai bahan rebutan seperti anak kecil yang berkelahi di jalanan." Seno mengepalkan tangannya kuat-kuat karena merasa dipermalukan oleh sikap Baskoro yang sangat tenang dan menolak memberikan barang buruannya begitu saja kepadanya. "Benda itu jelas-jelas milik perusahaanku sebagai jaminan atas hutang ayah wanita itu yang gagal dibayar sebelum orang tua bangkrut itu meninggal dunia. Kau sama sekali tidak memiliki hak untuk menahan barang berharga tersebut karena secara hukum benda itu sudah berpindah tangan menjadi milikku sepenuhnya. Jika kau terus menghalangiku, aku tidak akan segan-segan membawa masalah ini kepada pihak yang berwajib dan memenjarakan kalian berdua atas tuduhan pencurian." Kirana menggelengkan kepalanya dengan kuat mendengar kebohongan yang diucapkan oleh Seno di depan semua orang yang sedang menonton perdebatan sengit di teras tersebut. "Itu semua tidak benar, Kang Baskoro. Ayahku tidak pernah memiliki hutang sepeser pun kepada pria tamak ini semasa hidupnya yang sangat dermawan. Pria ini dulunya hanyalah seorang asisten rendahan yang dipercaya ayahku, namun ia mengkhianati kepercayaan itu dan merampas seluruh harta kekayaan keluarga kami. Liontin giok itu adalah satu-satunya peninggalan sah yang tersisa darinya dan aku membawanya lari agar tidak direbut paksa oleh lintah darat kejam ini." Perdebatan panas antara Kirana dan Seno membuat warga desa Jatiwangi yang hadir di halaman semakin bingung menentukan siapa yang sebenarnya berkata jujur. Mereka saling berbisik kembali mencoba mencerna informasi baru yang sangat bertolak belakang dengan cerita awal yang disebarkan oleh pria asing tersebut. Seorang bapak tua yang berdiri di barisan depan menyela perdebatan itu dengan suara keras meminta kedua belah pihak untuk segera menghentikan pertengkaran. "Sudahlah, jangan bertengkar di sini seperti anak kecil. Karena teriakan kalian sama sekali tidak akan pernah menyelesaikan kebingungan kami mengenai masalah perhiasan mahal ini." Baskoro mengangguk setuju dengan perkataan bapak tua tersebut, menyadari bahwa kebenaran tidak akan bisa terungkap dengan jelas jika suasana masih penuh dengan amarah. "Bapak-bapak dan ibu-ibu,
Sekalian saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena masalah keluarga kami telah mengganggu ketenangan pagi kalian semua hari ini. Namun demi nama baik keluarga dan kehormatan desa ini, saya rasa masalah perhiasan ini tidak bisa diselesaikan hanya di teras rumah yang sempit ini. Saya mengusulkan agar kita membawa permasalahan besar ini ke halaman pendopo desa malam ini juga agar semuanya menjadi jelas terang benderang. Malam ini kita akan berkumpul bersama di pendopo desa dan mengundang Mbah Tirto sebagai penengah yang paling bijaksana di antara kita semua. Baskoro menatap lurus ke arah Seno yang terlihat sedikit ragu mendengar usulan penyelesaian secara terbuka di depan seluruh warga desa Jatiwangi tersebut. Jika kau memang merasa benar dan memiliki bukti yang kuat, maka kau tidak perlu takut untuk mempertanggungjawabkan perkataanmu di depan semua tetua desa. Namun jika kau menolak undangan ini, maka seluruh warga desa akan tahu dengan sendirinya siapa yang sebenarnya datang kemari sebagai pembohong yang keji. Seno menelan ludah dengan susah payah berusaha menyembunyikan kepanikan yang mulai menjalar di dalam dadanya, akibat tantangan terbuka dari tukang kayu tersebut. Ia tahu bahwa berhadapan dengan tetua desa yang bijaksana bisa menjadi bumerang yang menghancurkan seluruh rencana jahat yang telah ia susun dengan rapi. Baiklah, aku terima tantanganmu malam ini di pendopo desa, dan aku akan buktikan bahwa istrimu adalah pencuri kelas kakap yang sangat pandai berbohong. Seno membalikkan badannya dengan cepat, lalu berjalan meninggalkan halaman rumah Baskoro diikuti oleh tatapan tajam dari para warga yang merasa sangat curiga kepadanya. Setelah kerumunan warga berangsur-angsur membubarkan diri dari halaman depan, suasana rumah panggung Baskoro kembali menjadi sunyi senyap seperti sedia kala. Baskoro membawa istrinya yang masih terlihat lemas ke dalam ruang tengah dan memintanya untuk duduk beristirahat di atas tikar pandan yang nyaman. Ia kembali menyodorkan segelas air putih hangat kepada Kirana agar istrinya itu bisa menenangkan pikirannya setelah kejadian menegangkan di teras depan tadi. Dinda, kamu telah bersikap sangat berani hari ini dengan berani mengungkapkan sedikit kebenaran di depan banyak orang yang selama ini salah menilaimu. Kirana meminum air hangat itu perlahan merasakan kelegaan yang luar biasa mengalir di tenggorokannya, meskipun rasa takut masih tersisa di sudut hatinya. Aku merasa lega akhirnya bisa menceritakan sedikit bebanku, Kang, namun aku sangat khawatir jika orang-orang lebih mempercayai omong kosong pria jahat itu. Pakaian mewahnya dan kata-katanya yang meyakinkan bisa dengan mudah menipu warga desa yang selama ini tidak pernah tahu menahu soal urusan hukum. Bagaimana jika Mbah Tirto tidak bisa membedakan mana bukti yang asli dan mana yang palsu, sehingga keputusan malam nanti justru sangat merugikan kita berdua? Kebenaran tidak pernah membutuhkan pakaian sutra yang mahal atau kata-kata yang berlebihan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah sebuah kebenaran mutlak, Dinda. Baskoro menggenggam tangan istrinya dengan erat, memancarkan keyakinan yang luar biasa kuat dari sepasang matanya yang teduh menenangkan kecemasan yang melanda jiwa istrinya. Mbah Tirto adalah orang tua yang memiliki mata batin yang tajam, dan beliau pasti bisa melihat kebenaran yang tersembunyi di balik sebuah benda. Kita hanya perlu bersiap menceritakan kisah yang sesungguhnya malam ini tanpa perlu menutupi apapun lagi dari pandangan masyarakat di desa kita. Menjelang sore hari, persiapan di pendopo desa mulai dilakukan oleh para pemuda yang bergotong royong menyapu halaman dan menyalakan obor penerangan. Kabar mengenai sidang terbuka penyelesaian sengketa permata giok hijau itu telah menyebar luas ke seluruh pelosok sehingga hampir seluruh warga berencana untuk datang. Suasana desa yang biasanya sepi, menjelang matahari terbenam kini dipenuhi oleh lalu lalang penduduk yang berjalan menuju pusat pertemuan dengan wajah penuh penasaran. Mereka semua ingin menjadi saksi dari peristiwa besar yang baru pertama kali terjadi sejak desa Jatiwangi didirikan oleh nenek moyang mereka dahulu kala. Di kediaman Mbah Tirto, beberapa tokoh masyarakat berkumpul untuk memohon kesediaan sang pemahat tua menjadi penengah dalam pertikaian harta peninggalan tersebut. Mbah Tirto mendengarkan laporan dari para tokoh desa itu dengan sangat seksama, sambil terus memutar-mutar tasbih kayu di jari jemarinya yang keriput. Masalah ini bukan hanya sekadar perebutan sebuah batu giok yang indah, melainkan ujian besar bagi kerukunan dan kedamaian hidup seluruh warga di sini. Kakek akan hadir malam ini dan memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan tanpa memihak siapapun agar tidak ada dendam yang tertinggal di kemudian hari.
Baskoro membersihkan tubuhnya dan mengenakan pakaian terbaiknya, yaitu sebuah kemeja batik tulis sederhana berwarna coklat bumi yang biasa ia pakai di hari perayaan. Ia menyisir rambutnya dengan rapi dan memastikan penampilannya terlihat sopan untuk menghadiri pertemuan penting di balai desa yang akan menentukan masa depan keluarganya. Kirana juga mengenakan kebaya katun yang bersih, meskipun tanpa perhiasan apapun di tubuhnya, karena satu-satunya perhiasan miliknya sedang menjadi akar permasalahan. Keduanya saling memandang dengan senyum kecil, menyalurkan kekuatan satu sama lain sebelum melangkah keluar menuju pendopo yang sudah dipenuhi oleh lautan manusia desa. Udara malam terasa sangat sejuk menyentuh kulit ketika pasangan suami istri itu berjalan bergandengan tangan melewati jalanan desa yang disinari obor bambu. Sesampainya di halaman pendopo, mereka disambut oleh ratusan pasang mata yang menatap mereka dengan berbagai macam ekspresi, mulai dari curiga hingga rasa kasihan. Seno sudah duduk dengan sangat angkuh di barisan terdepan, menyilangkan kakinya dan menatap rendah ke arah Baskoro yang datang dengan penampilan sangat sederhana. Mbah Tirto duduk di kursi utama di tengah pendopo dengan wajah yang sangat tenang, menunggu kedatangan semua pihak yang berselisih untuk segera berkumpul. Baskoro dan Kirana mengambil tempat duduk di sisi kanan pendopo berhadapan langsung dengan posisi pria kota yang terlihat sangat percaya diri tersebut. Suasana di dalam halaman pendopo mendadak menjadi sangat sunyi ketika Mbah Tirto perlahan mengangkat tangannya memberikan isyarat agar seluruh warga segera menghentikan obrolan. Malam ini kita berkumpul di bawah cahaya bulan untuk mencari sebuah kebenaran sejati dari pertikaian yang telah mengganggu ketentraman pikiran seluruh warga desa. Kakek meminta kalian semua untuk menjadi saksi yang diam dan mendengarkan dengan seksama setiap penjelasan yang akan disampaikan oleh kedua belah pihak di sini. Mbah Tirto memandang lurus ke arah Seno yang membusungkan dadanya merasa di atas angin, lalu menoleh ke arah Baskoro yang duduk dengan sangat tenang. Silakan pihak tamu dari kota memulai penjelasannya terlebih dahulu mengenai masalah perhiasan giok yang menjadi sumber perselisihan di antara kalian berdua hari ini. Seno langsung berdiri dengan sikap arogan memandang berkeliling ke arah warga desa, sebelum memulai pidato kebohongannya dengan suara yang sangat lantang dan penuh tipu daya. Baskoro hanya diam memperhatikan gerak-gerik lawannya, sambil sesekali mengusap lembut punggung tangan istrinya, yang mulai terasa dingin karena ketegangan yang memuncak. Pertarungan kata-kata dan pembuktian kebenaran akan segera dimulai di tengah lingkaran obor yang menyala terang menyinari setiap sudut halaman pendopo yang luas. Semua orang menahan napas menunggu kalimat pertama yang akan diucapkan oleh Seno sebagai dasar tuduhan kejamnya terhadap wanita pendiam kesayangan tukang kayu tersebut. Malam ini rahasia besar yang selama bertahun-tahun tersimpan rapat di dalam kegelapan akan segera dibongkar hingga tuntas, tak bersisa sedikit pun di desa ini. Baskoro menyentuh saku kemejanya, merasakan benda keras di dalamnya, bersiap untuk mengeluarkan bukti tak terbantahkan saat waktu yang tepat itu akhirnya benar-benar tiba. Seno berdiri di tengah pendopo dengan dada dibusungkan menatap seluruh warga desa yang menantikan penjelasannya malam ini. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwa wanita yang selama ini bersembunyi di desa kalian adalah seorang penipu ulung yang sangat berbahaya. Ayah wanita ini memiliki hutang yang sangat besar kepada perusahaanku di kota dan meninggal dunia sebelum melunasi seluruh kewajibannya tersebut. Sebagai jaminannya, ia seharusnya menyerahkan liontin giok hijau itu kepadaku. Namun ia justru melarikan diri membawa barang berharga tersebut kemari. Warga desa mendengarkan penjelasan Seno dengan wajah tegang, membayangkan jumlah hutang yang mungkin sangat besar hingga orang kota ini mengejarnya. Seno kembali melanjutkan ceritanya dengan nada yang sangat meyakinkan, seolah-olah ia adalah pihak yang paling dirugikan dalam masalah ini. Aku sudah mencarinya selama bertahun-tahun, membuang banyak waktu dan tenaga, hanya untuk mendapatkan kembali hakku yang telah dirampasnya dengan licik. Jika kalian melindungi wanita pencuri ini, maka kalian semua akan ikut menanggung akibat buruk dari perbuatannya yang melanggar hukum negara kita. Ancaman Seno membuat beberapa penduduk desa saling berpandangan dengan cemas, takut jika desa mereka yang damai akan terseret masalah hukum. Mbah Tirto yang duduk di kursi utama hanya mengangguk pelan tanpa menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun mendengar penuturan pria tersebut. Kakek sudah mendengar semua keluhanmu anak muda sekarang. Saatnya kita memberikan kesempatan kepada pihak keluarga Baskoro untuk menjawab tuduhan tersebut.
Mbah Tirto menunjuk ke arah Baskoro dengan tongkat kayunya memberikan isyarat agar tukang kayu itu segera maju ke tengah pendopo desa. Baskoro berdiri dari tempat duduknya dengan sangat tenang melangkah pasti menuju ke tengah lingkaran cahaya obor yang menerangi halaman pendopo. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun menghadapi pria kota yang sedari tadi terus-menerus memfitnah istrinya di depan umum. Saya berdiri di sini bukan untuk mencari musuh, melainkan untuk membersihkan nama baik istri saya dari segala tuduhan keji ini. Baskoro kemudian menoleh ke arah istrinya, dan mengulurkan tangannya mengajak Kirana untuk ikut berdiri di sampingnya menghadapi masa lalunya tersebut. Kirana perlahan bangkit dari duduknya meraih tangan suaminya yang hangat, dan melangkah maju meskipun seluruh tubuhnya masih terasa sangat gemetar. Ia menundukkan kepalanya tidak berani menatap wajah para tetangga yang selama ini menganggapnya sebagai wanita miskin dari ujung lembah sana. Dinda, inilah saatnya kamu menceritakan kebenaran yang sesungguhnya kepada semua orang, agar bayangan gelap ini tidak lagi menghantui hidup kita. Baskoro membisikkan kata-kata penyemangat itu tepat di telinga. Kirana memberikan kekuatan luar biasa kepada wanita anggun yang sedang ketakutan itu. Dengan menarik napas panjang, Kirana akhirnya mengangkat kepalanya menatap langsung ke arah Mbah Tirto yang tersenyum memberikannya dorongan keberanian penuh. Ayahku bukanlah seorang penghutang, melainkan seorang saudagar yang sangat dermawan dan selalu membantu orang-orang miskin di pusat kota sana. Pria yang berdiri di sana itu dulunya hanyalah seorang asisten rendahan yang dibawa ayahku dari jalanan dan diberikan pekerjaan layak. Namun ia membalas kebaikan ayahku dengan pengkhianatan yang sangat keji ketika kesehatan ayahku mulai memburuk akibat penyakit yang dideritanya bertahun-tahun. Suara Kirana yang biasanya sangat pelan, kini terdengar cukup lantang memecah keheningan malam di halaman pendopo desa Jatiwangi yang luas. Ia memalsukan semua dokumen kepemilikan harta keluarga kami setelah ayahku meninggal dunia, dan merampas seluruh rumah beserta isinya dengan sangat paksa. Aku yang saat itu masih sangat muda dan sebatang kara tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan kelicikan pria tamak ini. Satu-satunya benda peninggalan yang berhasil aku selamatkan dari cengkeramannya hanyalah liontin giok hijau, yang merupakan warisan turun-temurun keluarga kami. Mendengar kesaksian Kirana yang sangat bertolak belakang itu, Seno langsung menggebrak meja kayu di depannya dengan wajah yang sangat marah. Jangan percaya pada air mata buaya wanita pembohong ini, karena ia hanya sedang memutarbalikkan fakta untuk mendapatkan simpati kalian semua. Surat perjanjian hutang ayahnya masih kusimpan dengan rapi di kotaku dan benda itu adalah jaminan sah yang harus diserahkan kepadaku. Seno menunjuk-nunjuk wajah Kirana dengan jarinya yang gemetar menahan amarah karena rahasia kelamnya perlahan-lahan mulai terkuak di depan publik. Baskoro dengan sigap menggeser tubuhnya menutupi Kirana dari tatapan mengerikan pria kota itu, memastikan istrinya tetap aman dalam perlindungannya. Jika kau memang memiliki bukti surat perjanjian hutang itu, mengapa kau tidak membawanya kemari untuk ditunjukkan kepada tetua desa kami? Kau datang jauh-jauh ke desa terpencil ini hanya berbekal mulut besar dan tuduhan palsu tanpa membawa satupun bukti nyata. Baskoro merogoh saku kemejanya perlahan lalu mengeluarkan bungkusan kain sutra merah yang menyimpan liontin giok hijau yang menjadi akar permasalahan. Baskoro membuka lipatan kain sutra itu memperlihatkan keindahan liontin giok hijau, berlambang naga yang memukau seluruh mata warga di sana. Benda ini adalah milik istriku, satu-satunya kenangan dari mendiang ayahnya yang selalu ia simpan dengan penuh kasih sayang selama ini. Jika kau mengklaim benda ini sebagai milikmu, maka kau pasti mengetahui setiap detail terkecil dari perhiasan mewah yang sangat berharga ini. Baskoro menantang Seno dengan tatapan tajam, membuat pria kota itu sedikit terkejut karena tidak menyangka akan mendapat perlawanan sekeras ini. Mbah Tirto, yang sejak tadi memperhatikan perdebatan itu, akhirnya mengangkat tangannya kembali meminta semua pihak untuk menahan emosi mereka masing-masing. Kakek rasa perdebatan ini tidak akan pernah menemui titik terang jika kalian berdua terus-menerus saling melemparkan tuduhan tanpa ujung pasti. Baskoro, tolong bawa liontin giok hijau itu kemari, agar kakek bisa memeriksanya sendiri dengan mata kepala kakek yang sudah tua ini. Sebagai seorang pemahat kayu, kakek sangat mengerti seluk-beluk ukiran, dan mungkin bisa menemukan petunjuk kebenaran di balik batu permata tersebut.
Baskoro mengangguk hormat menuruti permintaan tetua desa itu lalu berjalan perlahan menghampiri meja tempat Mbah Tirto duduk dengan sangat tenang. Ia meletakkan perhiasan mahal itu dengan sangat hati-hati di atas meja kayu jati membiarkan cahaya obor menyinari setiap sisinya. Mbah Tirto mengambil liontin giok itu dengan tangan keriputnya mengamati setiap lekukan ukiran naga kecil yang menghiasi bagian depan batu tersebut. Warga desa menahan napas menunggu hasil pemeriksaan Mbah Tirto yang terkenal memiliki ketelitian luar biasa dalam menilai sebuah karya seni rupa. Sungguh sebuah mahakarya yang sangat luar biasa indah. Ukiran naga ini dibuat oleh tangan seorang ahli permata yang sangat berpengalaman. Namun bukan keindahan di bagian depan ini yang menarik perhatian kakek melainkan bagian belakang batu giok ini yang terlihat sangat datar. Mbah Tirto membalikkan liontin itu perlahan lalu mendekatkannya ke arah nyala obor untuk melihat permukaan batu hijau itu lebih jelas lagi. Matanya yang tajam menyipit saat menemukan sebuah goresan sangat halus yang hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan tingkat ketelitian tinggi. Mbah Tirto tersenyum penuh arti setelah menemukan rahasia kecil yang tersembunyi dengan sangat rapi di balik kemewahan batu giok hijau tersebut. Ia kemudian menoleh ke arah Seno yang mulai terlihat gelisah di tempat duduknya menyadari bahwa rencananya mungkin akan segera berantakan seluruhnya. Anak muda dari kota, jika benda ini memang benar jaminan hutang yang menjadi milikmu, kau pasti tahu apa yang ada di baliknya. Coba sebutkan kepada kami semua ukiran apa yang tersembunyi di bagian belakang liontin giok hijau yang sangat berharga dan mewah ini. Wajah Seno mendadak berubah menjadi sangat pucat pasi karena ia sama sekali tidak pernah menyentuh apalagi mengamati liontin itu secara detail. Dulu ia hanya tahu bahwa majikannya memiliki sebuah permata berharga, namun ia tidak pernah melihatnya dari jarak yang sangat dekat sekalipun. Ukiran di belakangnya itu hanyalah ukiran bunga mawar biasa yang menjadi hiasan tambahan agar perhiasan itu terlihat lebih menarik dari belakang. Seno menjawab dengan suara yang sedikit bergetar mencoba menebak-nebak dengan harapan tebakannya kebetulan benar dan bisa menyelamatkannya dari rasa malu. Mendengar jawaban pria kota itu Mbah Tirto hanya menggelengkan kepalanya pelan, sambil menghela napas panjang, menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam sekali. Tebakanmu sangat jauh dari kebenaran anak muda, tidak ada gambar bunga mawar sama sekali di bagian belakang batu giok hijau ini. Mbah Tirto kemudian beralih menatap Kirana yang kini sudah berdiri lebih tegak karena merasa kebenaran mulai berpihak pada keluarga kecilnya tersebut. Anakku Kirana, tolong sebutkan kepada kami semua ukiran rahasia apa yang sengaja dipahat di bagian belakang warisan mendiang ayahmu tercinta ini. Kirana tersenyum lega menghapus sisa air mata di pipinya, lalu menjawab pertanyaan Mbah Tirto dengan suara yang sangat jernih dan mantap. Di bagian belakang liontin itu, terdapat ukiran sebuah bunga teratai kecil yang mekar sempurna di atas air, melambangkan kesucian hati keluarga kami. Tepat di tengah bunga teratai itu, terukir dua huruf inisial nama ayahku, yaitu sebuah huruf H dan W yang saling menyilang indah. Ukiran itu sangat kecil dan tipis, sehingga hanya anggota keluarga kandung kami yang mengetahui keberadaan tanda rahasia di perhiasan turun-temurun tersebut. Mbah Tirto menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat membenarkan setiap detail ucapan yang baru saja dilontarkan oleh wanita pendiam tersebut di pendopo. Perkataan wanita ini sepenuhnya benar, ada ukiran bunga teratai dengan inisial nama yang tersembunyi rapi di bagian belakang batu giok ini. Kakek sudah memeriksa ukiran ini dengan sangat teliti, dan tidak ada keraguan lagi bahwa benda ini adalah warisan asli milik keluarganya. Mbah Tirto menyerahkan liontin itu kepada beberapa tokoh desa lainnya, agar mereka juga bisa memastikan sendiri kebenaran tanda rahasia keluarga tersebut. Para tetua desa bergantian memeriksa ukiran kecil di balik liontin menggunakan bantuan cahaya obor yang menyala terang di tengah kegelapan malam. Mereka semua mengangguk setuju membenarkan temuan Mbah Tirto yang membuktikan bahwa Kirana adalah pemilik sah dari perhiasan mewah berwarna hijau tersebut. Bisik-bisik warga yang sebelumnya bernada curiga, kini berubah menjadi gumaman kekaguman terhadap keberanian Kirana dan kemarahan terhadap kelicikan pria kota tersebut. Semua mata kini tertuju tajam ke arah Seno yang sedang duduk gemetar menyadari bahwa kebohongannya telah terbongkar sempurna di depan banyak orang. Seno tidak bisa lagi berkata-kata, lidahnya terasa kelu dan keringat dingin mulai mengucur deras membasahi dahi serta lehernya yang tegang. Ia mencoba mencari-cari alasan lain untuk membela diri,
namun tatapan mata warga desa yang menyudutkannya membuat nyalinya benar-benar hancur berkeping. Pria yang tadinya sangat arogan dan sombong itu, kini terlihat sangat menyedihkan seperti seekor tikus yang terjebak di dalam perangkap besi. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa memenangkan perdebatan ini dan rencananya untuk merebut liontin itu telah gagal dengan sangat total. Mbah Tirto kembali bersuara menembus keheningan yang mencekam memberikan keputusan akhir atas perselisihan yang telah mengganggu kedamaian desa Jatiwangi sejak kemarin. Kebenaran telah terungkap dengan sangat jelas malam ini membuktikan bahwa tidak ada pencuri yang bersembunyi di dalam rumah panggung keluarga tukang kayu. Kaulah pembohong sesungguhnya anak muda, kau datang ke desa kami dengan membawa niat jahat dan fitnah keji untuk menghancurkan keluarga yang damai. Kami warga desa Jatiwangi tidak pernah menerima tamu yang memiliki hati busuk dan berniat merusak ketentraman hidup bermasyarakat di tempat tinggal kami. Bapak tua yang sebelumnya melerai perdebatan di halaman rumah Baskoro, ikut melangkah maju menatap Seno dengan pandangan yang sangat jijik dan marah. Segera angkat kakimu dari desa kami malam ini juga sebelum kesabaran para pemuda desa ini habis dan mengusirmu dengan cara yang kasar. Jangan pernah berani menginjakkan kaki kotormu lagi di tanah Jatiwangi, atau kami akan memastikan kau menyesali perbuatanmu seumur hidupmu di penjara nanti. Beberapa pemuda desa mulai melangkah maju mendekati Seno, menunjukkan bahwa mereka siap melaksanakan ancaman bapak tua itu jika pria kota tersebut menolak. Seno berdiri dengan tergesa-gesa, tidak berani lagi menatap wajah-wajah warga desa yang memancarkan kemarahan dan kekecewaan yang sangat mendalam kepadanya. Ia meraih tas kulitnya yang tergeletak di tanah, lalu berjalan mundur perlahan menghindari kepungan para pemuda yang menatapnya dengan sangat garang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pria licik itu membalikkan badannya dan berlari sekencang-kencangnya meninggalkan halaman pendopo menuju jalan raya keluar desa. Bayangan tubuhnya menghilang ditelan kegelapan malam membawa serta seluruh kebohongan dan keserakahan yang telah mengotori udara bersih di desa pengrajin kayu tersebut. Kepergian Seno disambut dengan helaan napas lega dari seluruh warga desa yang hadir, merasa sebuah beban berat telah diangkat dari pundak mereka. Mereka menyadari kesalahan besar karena telah mudah percaya pada hasutan orang asing dan berburuk sangka kepada tetangga mereka sendiri tanpa bukti jelas. Beberapa ibu-ibu desa langsung menghampiri Kirana memeluk wanita itu, sambil meminta maaf sambil menangis, karena sempat ikut menyebarkan gosip yang menyakitkan. Kirana membalas pelukan mereka dengan senyuman tulus menyatakan bahwa ia sudah memaafkan semuanya karena yang terpenting kebenaran akhirnya berhasil diungkapkan dengan jelas. Baskoro tersenyum bahagia melihat istrinya kembali diterima dengan tangan terbuka oleh seluruh masyarakat desa tanpa ada lagi tatapan curiga yang menyudutkan hatinya. Ia berjalan mendekati Mbah Tirto membungkukkan badannya sangat rendah sebagai tanda rasa terima kasih yang tak terhingga atas bantuan kebijaksanaan tetua desa. Kakek telah menyelamatkan kehormatan keluarga kecil kami hari ini, dan kami akan selalu mengingat kebaikan hati kakek sampai kapanpun selama hidup. Mbah Tirto menepuk pundak Baskoro, perlahan menyerahkan kembali liontin giok hijau itu ke dalam genggaman tangan sang tukang kayu yang sangat tangguh. Simpanlah benda berharga ini dengan baik Baskoro, jadikan ini sebagai pengingat bahwa kebenaran sekecil apapun pasti akan menemukan jalannya menuju cahaya. Pulanglah ke rumah kalian sekarang, beristirahatlah dengan tenang karena badai besar telah berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi mengganggu desa ini. Malam ini desa Jatiwangi kembali mendapatkan kedamaiannya dan persaudaraan antar warga menjadi jauh lebih kuat setelah melewati ujian fitnah yang sangat berat. Baskoro dan Kirana berpamitan kepada seluruh warga, lalu berjalan pulang menyusuri jalanan setapak dengan hati yang terasa sangat ringan dan penuh kebahagiaan. Pagi hari menyapa desa Jatiwangi dengan kehangatan sinar mentari yang menembus celah dedaunan pohon beringin tua di tengah alun-alun desa pengrajin tersebut. Embun pagi masih menetes perlahan dari ujung daun singkong, menciptakan suasana yang sangat damai seolah-olah tidak pernah terjadi keributan malam sebelumnya. Suara burung tekukur kembali bersahutan dari kejauhan menggantikan ketegangan yang sempat menyelimuti seluruh penduduk desa karena ulah licik pria kota yang serakah. Udara pagi terasa sangat segar membawa aroma tanah basah dan serbuk kayu pinus yang selalu menjadi ciri khas kehidupan warga desa Jatiwangi.
Beberapa tetangga yang merasa bersalah mulai berdatangan ke halaman rumah panggung Baskoro dengan membawa berbagai macam hasil panen kebun sebagai tanda permohonan maaf. Ada yang membawa seikat sayur bayam segar, sepiring kue cucur manis, hingga setandan pisang raja kuning yang baru saja dipetik dari kebun belakang. Mereka menyapa Kirana dengan senyuman yang sangat tulus, menyadari bahwa wanita anggun itu telah melalui masa-masa sulit sendirian dalam menyembunyikan trauma masa lalunya. Kirana menerima semua pemberian itu dengan hati yang sangat terbuka, tidak menyimpan sedikit pun dendam terhadap orang-orang yang sempat termakan fitnah keji. Ibu Wira yang kemarin sempat berbisik curiga kini menggenggam kedua tangan Kirana dengan sangat erat sambil terus meneteskan air mata penyesalan yang mendalam. Maafkan lidah kami yang tajam ini. Kirana, kami terlalu mudah dihasut oleh penampilan mewah pria kota itu tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Kirana tersenyum lembut membalas genggaman tangan tetangganya itu dengan kehangatan yang tulus, lalu mempersilakan mereka semua untuk duduk sejenak di teras rumahnya. Tidak ada yang perlu dimaafkan ibu-ibu, karena ketidaktahuan memang seringkali membuat kita salah dalam menilai niat baik orang lain di sekitar kita. Dari ambang pintu bengkel kayunya, Baskoro berdiri mengamati pemandangan indah tersebut dengan perasaan lega yang membuncah memenuhi seluruh rongga dadanya yang bidang. Pria tangguh itu merasa sangat bersyukur karena badai fitnah yang mengancam ketentraman rumah tangganya telah berhasil dilewati dengan penuh kesabaran dan tanpa kekerasan. Ia mengusap sisa serbuk kayu dari celemek kulitnya, lalu tersenyum bangga melihat ketegaran istrinya, yang kini kembali memancarkan aura kebahagiaan yang sangat murni. Baskoro berjanji dalam hati akan selalu menjadi perisai pelindung bagi wanita yang sangat dicintainya itu dari segala ancaman yang mungkin datang di masa depan. Setelah para tetangga berpamitan pulang untuk melanjutkan rutinitas pagi mereka, Kirana berjalan perlahan menghampiri suaminya yang sudah bersiap kembali bekerja di dalam bengkel. Wajah cantiknya kini terlihat jauh lebih cerah tanpa ada lagi bayang-bayang ketakutan yang selama ini selalu mengintai setiap langkahnya di desa tenang itu. Kang Baskoro, terima kasih karena telah mempercayaiku dan berdiri teguh di sampingku saat seluruh dunia rasanya ingin menghancurkan sisa hidupku yang berharga ini. Aku tidak tahu apa jadinya nasibku jika aku tidak memiliki suami sekuat dan sebijaksana dirimu yang mampu menghadapi pria licik itu dengan tenang. Baskoro meletakkan pahat kayunya di atas meja kerja, lalu merengkuh tubuh istrinya ke dalam pelukan yang sangat hangat dan penuh dengan rasa cinta. Aku sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk selalu menjagamu Dinda, jadi sudah menjadi kewajibanku untuk membelamu ketika ada orang yang berniat menyakitimu. Mulai sekarang kamu tidak perlu lagi menyembunyikan apapun dariku, karena kita akan menghadapi segala rintangan kehidupan ini bersama-sama sebagai satu keluarga utuh. Kirana menganggukkan kepalanya di dalam pelukan suaminya, membiarkan air mata kebahagiaan menetes perlahan membasahi kemeja katun usang milik tukang kayu yang sangat disayanginya tersebut. Aku menyembunyikan liontin giok hijau itu di dasar peti tua, karena aku hanya ingin mengubur masa laluku yang penuh penderitaan dan pengkhianatan menyakitkan. Aku tidak ingin harta benda itu merusak kehidupan sederhana kita, karena aku sudah menemukan kebahagiaan sejati bersamamu di gubuk kayu yang sangat damai ini. Dulu harta kekayaan ayahku hanya mengundang orang-orang serakah seperti Seno yang rela melakukan apa saja demi menguasai harta yang bukan menjadi haknya. Oleh karena itu, aku memilih hidup sebagai istri tukang kayu biasa tanpa gemerlap perhiasan, asalkan hatiku selalu merasa tenang dan aman setiap harinya. Baskoro mengelus rambut panjang istrinya dengan penuh kasih sayang, memahami sepenuhnya alasan di balik kebohongan kecil yang terpaksa dilakukan oleh wanita pendiam tersebut. Aku mengerti Dinda, masa lalu memang terkadang meninggalkan luka yang sangat dalam dan butuh waktu lama untuk benar-benar sembuh dari rasa sakit itu. Namun benda peninggalan ayahmu itu adalah bukti cinta kasihnya kepadamu, sehingga kau tidak perlu merasa bersalah atau takut untuk menyimpannya di dalam rumah ini. Liontin itu bukan lagi pembawa petaka, melainkan simbol kekuatanmu yang telah berhasil melewati masa-masa kelam dan bertahan hidup hingga saat bahagia ini. Hari itu Baskoro memutuskan untuk tidak menerima pesanan perabotan besar dari warga desa karena ia ingin fokus menyelesaikan sebuah proyek kayu yang sangat istimewa. Ia mengambil sepotong kayu mahoni kualitas terbaik yang sudah ia simpan selama bertahun-tahun di sudut bengkelnya menunggu waktu yang tepat untuk digunakan. Kayu mahoni itu
memiliki serat alami yang sangat indah dengan warna merah kecoklatan yang akan semakin mengkilap jika dipoles menggunakan minyak kemiri murni. Pria terampil itu mulai memotong kayu tersebut menjadi beberapa bagian kecil dengan ukuran yang sangat presisi menggunakan gergaji tajam kesayangannya yang sangat terawat. Tangan kuat Baskoro menari-nari di atas permukaan kayu mahoni itu dengan lincah mengukir motif bunga melati yang sangat rumit dan terlihat hidup. Bunga melati adalah bunga kesukaan Kirana yang selalu mengingatkannya pada kesucian dan ketulusan hati wanita yang telah setia mendampingi hidupnya dalam suka maupun duka. Setiap cungkilan pahat dilakukan dengan sangat hati-hati, dan penuh perhitungan memastikan tidak ada satupun detail kelopak bunga yang terlewatkan dari matanya. Ia mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya sebagai pengrajin kayu legendaris di desa Jatiwangi untuk menciptakan sebuah karya seni luar biasa yang dipersembahkan khusus bagi istrinya. Menjelang sore hari kotak kayu kecil berukir bunga melati itu akhirnya selesai dikerjakan dengan hasil akhir yang sungguh memanjakan setiap pasang mata memandangnya. Baskoro melapisi bagian dalam kotak tersebut dengan potongan kain beludru berwarna merah tua yang sangat lembut untuk menjaga agar liontin giok tidak tergores. Engsel kuningan berukuran kecil dipasang dengan sangat rapi di bagian belakang penutup kotak, memastikan tempat penyimpanan itu bisa dibuka dan ditutup dengan sangat lancar. Baskoro meniup sisa debu kayu yang menempel, lalu mengusap permukaan luar kotak itu dengan kain bersih yang sudah dibasahi sedikit minyak poles alami. Dengan membawa mahakarya kecil di tangannya, Baskoro berjalan menemui Kirana yang sedang menyapu halaman depan rumah panggung mereka yang mulai dipenuhi daun kering. "Dinda, kemarilah sebentar, aku memiliki sebuah hadiah kecil yang baru saja aku selesaikan khusus untukmu sebagai tempat menyimpan barang paling berharga milik keluargamu." Kirana menghentikan pekerjaannya menyandarkan sapu lidi di batang pohon mangga lalu berjalan mendekati suaminya dengan wajah yang dipenuhi oleh rasa penasaran yang besar. Saat Baskoro membuka telapak tangannya, Kirana sangat terkesiap melihat keindahan kotak kayu mahoni berukir bunga melati yang sangat cantik dan tampak mempesona tersebut. "Ini sangat indah sekali, Kang Baskoro." Ukirannya terlihat begitu hidup seolah-olah bunga melati ini benar-benar mekar di atas sepotong kayu mahoni. Kirana menerima kotak kecil itu dengan tangan gemetar meraba setiap lekukan ukiran bunga melati yang dibuat dengan sangat halus dan dipenuhi rasa cinta. "Kotak ini adalah tempat yang paling pantas untuk menyimpan liontin giok peninggalan ayahmu agar benda itu tidak lagi harus disembunyikan di tempat gelap. Kamu bisa menyimpannya di meja rias kamarmu sebagai pengingat bahwa masa lalumu adalah bagian dari dirimu yang harus kau terima dengan ikhlas." Kirana mengambil liontin giok hijau dari saku kebayanya lalu meletakkannya secara perlahan ke dalam kotak kayu berlapis beludru merah buatan sang suami tercinta. Batu permata mahal itu tampak sangat serasi berada di dalam kotak kayu mahoni menciptakan perpaduan keindahan alam yang sangat sempurna dan elegan dilihat. Air mata haru kembali menggenang di pelupuk mata Kirana, menyadari betapa beruntungnya ia memiliki seorang suami yang sangat pengertian dan mencintainya tanpa batas. Ia memeluk Baskoro dengan sangat erat menempelkan pipinya di dada bidang suaminya mendengarkan detak jantung pria yang selalu memberikan rasa aman kepadanya. Matahari perlahan-lahan mulai turun ke ufuk barat melukis langit. Desa Jatiwangi dengan semburat warna jingga kemerahan yang sangat memanjakan mata para penduduk. Suara beduk dari surau desa terdengar sayup-sayup menandakan waktu istirahat telah tiba bagi para pekerja yang seharian berpeluh keringat membelah gelondongan kayu. Udara sejuk mulai menyelimuti lereng gunung membawa kedamaian hakiki yang sempat hilang selama beberapa hari akibat kedatangan tamu tak diundang dari pusat kota. Lampu-lampu minyak di setiap rumah mulai dinyalakan satu persatu mengusir kegelapan malam yang perlahan merayap turun menutupi seluruh penjuru desa tersebut. Di dapur rumahnya yang sederhana, Kirana mulai menyalakan tungku api menggunakan ranting-ranting kering yang dikumpulkan Baskoro dari hutan pinus beberapa hari lalu. Ia merebus air mata air yang sangat jernih untuk menyeduh teh daun melati kesukaan suaminya yang aromanya selalu berhasil menenangkan pikiran yang penat. Sambil menunggu air mendidih, Kirana mencuci beberapa ubi jalar hasil pemberian tetangga tadi pagi, lalu memasukkannya ke dalam panci kukusan yang terbuat dari bambu. Kegiatan memasak di sore hari ini terasa jauh lebih menyenangkan dari biasanya karena hatinya kini sudah terbebas dari beban berat yang selama ini mengekang.
Asap wangi dari rebusan teh dan ubi kukus mulai mengepul memenuhi ruang dapur mengundang selera Baskoro yang baru saja selesai membersihkan seluruh badannya. Kirana menyusun 2 cangkir teh tanah liat dan sepiring penuh ubi hangat di atas nampan kayu lalu membawanya ke teras depan rumah panggung. Di teras Baskoro sudah duduk santai di kursi rotan kesayangannya menikmati semilir angin malam yang membelai lembut wajahnya yang mulai terlihat menua namun bijaksana. "Duduklah di sini menemaniku Dinda. Malam ini langit terlihat sangat cerah dan taburan bintang di atas sana bersinar jauh lebih terang dari malam biasanya." Kirana meletakkan nampan kayu itu di atas meja kecil di antara mereka, lalu mengambil tempat duduk di kursi rotan tepat di sebelah suaminya. Mereka berdua menyesap teh melati hangat secara perlahan membiarkan rasa manis yang pas mengalir membasahi tenggorokan dan menghangatkan tubuh mereka dari udara malam. Suara jangkrik bersahutan dari semak belukar di halaman rumah, menciptakan alunan simfoni alam yang sangat merdu menemani obrolan santai pasangan suami istri bahagia tersebut. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan, hanya ada ketenangan luar biasa yang mengisi setiap sudut ruang di kehidupan rumah tangga mereka. Kotak kayu mahoni berukir melati itu diletakkan dengan sangat rapi di atas meja, di samping piring berisi ubi jalar kukus yang masih berasap tipis. Meskipun isi di dalamnya adalah barang yang bernilai sangat fantastis, keberadaannya kini tidak lagi membawa ketakutan melainkan menjadi lambang kekuatan cinta yang sejati. Kirana mengupas kulit ubi jalar yang kecoklatan itu perlahan lalu menyodorkannya kepada Baskoro, yang langsung menyantapnya dengan lahap seolah-olah itu adalah makanan termewah. Senyum manis tidak pernah lepas dari bibir Kirana malam ini, membuktikan bahwa kebahagiaan sejati memang seringkali ditemukan dalam kesederhanaan hidup di desa. Beberapa warga desa yang kebetulan lewat di depan rumah mereka menyempatkan diri untuk menyapa dengan suara yang sangat ramah dan penuh rasa persaudaraan. "Malam yang sangat indah Kang Baskoro, semoga teh hangat dan ubi rebusnya terasa semakin nikmat di malam yang penuh dengan kedamaian abadi ini." Baskoro membalas sapaan mereka dengan lambaian tangan dan tawa yang renyah mengundang para tetangga itu untuk mampir jika ada waktu luang di lain hari. Kerukunan antar warga yang sempat tergores kini telah pulih sepenuhnya membuktikan bahwa ikatan persaudaraan di Jatiwangi jauh lebih kuat daripada hasutan orang luar. Tidak lama kemudian sosok Mbah Tirto terlihat berjalan pelan menggunakan tongkat kayunya melewati jalanan tanah di depan teras rumah panggung pasangan tersebut. Tetua desa yang sangat bijaksana itu menghentikan langkahnya sejenak menatap Baskoro dan Kirana dengan senyuman puas yang tergambar jelas di wajah keriputnya yang teduh. Baskoro segera berdiri dari kursi rotannya menundukkan badan sebagai tanda hormat kepada pria tua yang telah banyak membantu menyelamatkan keluarganya dari kehancuran fitnah. Mbah Tirto membalas penghormatan itu dengan anggukan, pelan matanya memancarkan kelegaan, melihat kedamaian telah kembali merajai kehidupan masyarakat desa pengrajin kayu kesayangannya tersebut. Kirana memandangi kepergian Mbah Tirto hingga bayangannya menghilang di tikungan jalan, merasa sangat bersyukur bisa tinggal di tengah-tengah orang-orang yang baik hati. Di desa terpencil ini ia tidak hanya menemukan seorang pelindung dalam wujud suaminya yang tangguh, tetapi juga sebuah keluarga besar yang selalu peduli. Ia berjanji akan mengabdikan seluruh sisa hidupnya untuk menjadi istri yang baik dan membantu warga desa yang membutuhkan bantuan sebagai bentuk balas budi. Penderitaan masa lalunya kini telah menjadi pelajaran berharga yang membentuk dirinya menjadi wanita yang jauh lebih kuat dan berani menghadapi kenyataan kehidupan dunia. Baskoro menggenggam tangan istrinya yang halus meresapi keheningan malam yang sangat mendamaikan jiwa dan menenangkan segala kekalutan yang sempat hinggap di kepalanya kemarin. Ia menatap bulan purnama bundar yang menggantung megah di langit memancarkan cahaya keperakan yang jatuh tepat di atas atap rumah panggung kayu mereka. Semua kepingan kebenaran telah tersusun rapi membentuk sebuah mahakarya kehidupan yang jauh lebih indah daripada ukiran kayu manapun yang pernah ia ciptakan. Ia tahu bahwa mulai besok pagi dan seterusnya kehidupan mereka akan kembali berjalan normal, dipenuhi dengan suara palu gergaji dan canda tawa hangat. Angin malam kembali berhembus pelan menggoyangkan daun-daun pohon mangga di halaman rumah, menjatuhkan beberapa bunga kecil yang menebarkan wangi yang sangat semerbak. Teh di cangkir tanah liat sudah hampir habis, namun kehangatan di antara Baskoro dan Kirana rasanya tidak akan pernah sirna ditelan oleh waktu.
Mereka terus duduk di teras menikmati setiap detik kebersamaan yang terasa begitu berharga setelah berhasil melewati badai besar yang nyaris menenggelamkan bahtera rumah tangga. Sang tukang kayu dan istrinya yang anggun akhirnya menemukan pelabuhan terakhir mereka, tempat di mana cinta dan kebenaran selalu menang melawan segala kejahatan. Keheningan malam semakin pekat menyelimuti seluruh desa, ketika seorang warga desa yang baru pulang dari surau berjalan melewati pagar halaman rumah mereka berdua. Pria parubaya itu tersenyum melihat kemesraan sepasang suami istri di teras tersebut, lalu bergumam pelan dengan nada suara yang sangat tenang dan damai. Pada akhirnya kebohongan akan luruh seperti serbuk kayu tertiup angin, menyisakan cinta yang utuh dan kuat di dalam rumah yang dibangun dengan kejujuran. Kalimat sederhana itu mengakhiri kisah malam ini, membiarkan Jatiwangi tertidur lelap dalam dekapan alam yang senantiasa menjaga keseimbangan hidup seluruh makhluk ciptaan Tuhan.